We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. Pidato tersebut merupakan pidato yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris di masa Perang Dunia II, yaitu Sir Winston Churchill, yang menyampaikan renungannya atas apa yang telah terjadi di Dunkirk, Prancis, dengan harap agar Inggris tetap memiliki tekad yang tidak tergoyahkan di masa perang. Juni 1940 ditandai dengan menyerahnya Prancis atas Nazi Jerman. Setelah banyak pertumpahan darah akibat dari evakuasi militer terbesar sepanjang sejarah di Dunkirk, pasukan sekutu Inggris, Belgia, Prancis, Kanada, dan Belanda dipukul mundur menuju Kepulauan Britania Raya. Dan setelah itu akhirnya Britania Raya adalah satu-satunya benteng pertahanan terakhir dalam melawan tirani Nazi Jerman di Eropa. Ambisi Hitler yang menggebu-gebu untuk menguasai Eropa kemudian meneruskan arah haluan perang ke Inggris. Dengan besar kepala, Hitler mengira bahwa Inggris pasti bersedia untuk berdamai sehingga Jerman bisa dengan mudah untuk mempersiapkan penyerangan dirinya menuju front timur melawan Rusia. Namun tentunya Inggris yang pada saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Sir Winston Churchill tidak menghendaki hal tersebut. Hitler berkali-kali memohon perdamaian pada Inggris namun ditolak. Dan akhirnya pada tanggal 16 Juli 1940, sakit hati atas balasan Sir Winston Churchill, Hitler kemudian mengeluarkan surat perintah nomor 16 yang isinya mengadakan persiapan untuk invasi ke Inggris. Tetapi pada saat itu, pihak Nazi Jerman masih belum memiliki rencana yang matang untuk menduduki kepulauan Inggris. Di sisi Eropa lainnya, Laksamana Raeder mengatakan kepada Hitler bahwa invasi dapat dilakukan pada tanggal 15 September. Itu pun apabila cuaca dengan keadaan baik. Sehingga Laksamana Raeder menyimpulkan bahwa operasi Singa Laut atau yang di bahasa Inggris kan Operation Sea Lion, operasi untuk mendarat di pantai Inggris, baru bisa dilaksanakan bulan Mei 1941. Tidak hanya masalah cuaca yang harus dihadapi oleh Nazi Jerman. Angkatan Laut Nazi Jerman tidak memiliki cukup kapal untuk melakukan invasi, apalagi setelah dirinya mengalami kerugian saat pertempuran Norwegia. Tetapi Hitler masih mempunyai angkatan udara yakni Luftwaffe yang sangat itu masih kuat. Maka pada hari terakhir bulan Juli 1940, Hitler mengambil keputusan bahwa apabila serangan udara Luftwaffe mampu untuk melumpuhkan Inggris, maka invasi akan dilakukan pada September 1940. Serangan yang dilancarkan Luftwaffe diberi nama Adlerangriff atau serangan Raja Wali. Jerman mengerahkan 963 pesawat tempur dan 1.311 pesawat pembom untuk menghancurkan Royal Air Force dan Royal Navy, yang pada saat itu merupakan armada angkatan udara dan armada angkatan laut kerajaan Inggris. Dan Inggris hanya dapat menyediakan sekitar 800 pesawat tempur pada saat itu. Pada Juli, Luftwaffe memusatkan serangannya pada pelabuhan-pelabuhan dan area perkapalan. Dengan maksud tersembunyi dari serangan ini adalah untuk memancing pesawat tempur Inggris agar mereka dapat ditaklukkan dengan mudah oleh Nazi Jerman. Tetapi tentunya Inggris tidak dapat dengan mudah terpancing perangkap Nazi Jerman tersebut, dan bahkan berlaku sangat hemat pada kekuatan pesawat tempurnya. Belajar dari kurangnya jumlah pesawat Inggris, kemudian para dewan-dewan daerah, perusahaan, pedagang, dan bahkan sukarelawan individu membentuk sebuah aksi untuk mengumpulkan dana donasi dari masyarakat Inggris, yang mana donasi ini akan digunakan untuk membantu pemerintah Inggris dalam mengatasi kekurangan pesawat mereka. Aksi ini ternyata sukses besar, sebab pemerintah Inggris setiap bulannya dapat menerima hingga 1 juta pound sterling dari donasi-donasi tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Agustus, Hermann Göring, yaitu Panglima Luftwaffe, memerintahkan Angkatan Udara Nazi Jerman untuk menyerang pusat-pusat radar Inggris. Oleh karenanya, 5 pusat radar Inggris rusak. Namun pada saat itu, Nazi Jerman belum tahu bahwa Inggris akan dengan sigap dan cepat dapat memperbaiki radar tersebut. Esoknya tanggal 13 sampai 14 Agustus, Göring memindahkan serangannya dari instalasi radar menuju lapangan terbang pesawat tempur Royal Air Force. Namun, Nazi Jerman lagi-lagi harus menampil pahit.
bahwa kerugian yang lebih besar berada di pihak mereka. Setelah saat itu, mulai tanggal 15 Agustus, terjadi pertempuran udara yang besar di siang hari. Göring setiap harinya harus mengerahkan seluruh kekuatannya sekitar 2.000 pesawat pembom dan pesawat tempur untuk menghancurkan udara industri pesawat terbang dan pangkalan-pangkalan tempur Royal Air Force. Tetapi radar-radar Inggris yang saat itu lebih maju daripada Nazi Jerman mampu mendeteksi datangnya pesawat musuh dalam radius yang lebih jauh, sehingga Jerman harus menelan pil pahit lagi karena mereka akan kehilangan 75 pesawat dibandingkan Inggris yang hanya kehilangan 34 pesawat. Dan di antara tanggal 19 dan 23 Agustus, Nazi Jerman harus menunda serangannya diakibatkan oleh cuaca yang buruk. Keesokan harinya, tanggal 24 Agustus, Göring meneruskan serangannya untuk menghancurkan Fighter Command, yaitu barisan tempur Royal Air Force yang terbagi dalam 4 grup, yaitu grup 10 dipimpin oleh Sir Quintin Brand, grup 11 dikomandani oleh Kate Park, grup 12 oleh Trafford Leigh-Mallory, dan grup 13 dipimpin oleh Richard Saul. Serta keempat grup tersebut dibawahi langsung oleh Marsekal Udara Sir Hugh Dowding. Selama 2 minggu, 24 Agustus sampai 6 September 1940, pilot-pilot Royal Air Force melakukan perlawanan yang gigih, tapi kekuatannya semakin lama semakin berkurang. Dan selama 1 bulan lamanya dihentakkan dengan serangan yang terus-menerus. Pada akhirnya Royal Air Force harus kehilangan 103 pilot yang tewas dan 128 luka berat akibat dari serangan-serangan Luftwaffe yang dilakukan di siang hari. Pada saat-saat itu pula, setiap harinya Göring mengirim sekitar 1.000 pesawat. Namun Göring mengurungkan niatnya untuk menghancur leburkan Royal Air Force. Jika saja ia tetap bertahan kepada keputusannya untuk menghancurkan Royal Air Force, maka sudah dapat dipastikan bahwa pertempuran ini kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Luftwaffe. Luftwaffe pada saat itu membatasi serangannya pada sasaran militer, seperti pabrik-pabrik senjata. Akan tetapi, pada suatu malam, terjadi sebuah peristiwa yang mana akan mengubah seluruh alur cerita pertempuran Britania Raya ini. Hal tersebut diakibatkan oleh salah satu pembom Luftwaffe yang dengan tidak sengaja telah menjatuhkan bom di tengah kawasan kota London. Target pembom Luftwaffe tersebut sebenarnya adalah penyulingan minyak di sekitar London. Namun akibat salah navigasi dan gelapnya langit malam, maka konsentrasi target tersebut menjadi buyar dan malah diarahkan kepada kota London. Pihak Inggris mengira pembom terhadap penduduk sipil ini dilakukan secara sengaja oleh Luftwaffe, sehingga Royal Air Force diberi perintah untuk melakukan serangan balasan. Hanya kira-kira sekitar 40 pembom Royal Air Force mencapai Berlin pada saat itu, akibat terkendala jangkauan areal yang terlalu jauh. Akhirnya, balasan oleh Royal Air Force tersebut pun terlaksanakan dengan menjatuhkan bom di tengah-tengah rumah penduduk Nazi Jerman. Beberapa malam kemudian, Inggris mengulangi serangannya pada kota-kota Nazi Jerman lainnya. Meskipun jumlah korban jiwa pada kejadian bom ini tidak sebanding dengan apa yang telah dialami oleh Inggris, namun hal tersebut cukup untuk membuat Hitler murka, sehingga akhirnya Hitler pun membatalkan perjanjian bahwa ia tidak akan menyerang penduduk sipil London, menjadi penghancuran sampai titik darah penghabisan kepada kota London. Sejak insiden itu, Luftwaffe kemudian mengubah taktiknya. Dan sekarang targetnya bukan hanya peralatan militer atau basis-basis militer, namun juga penduduk sipil. Kebanyakan dari pemboman ini terjadi pada waktu malam hari, dan hampir 1.300 pesawat menyerang London pada saat itu. Namun serangan London ini tidak menyebabkan Hitler untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan invasinya. Di satu pihak, Jenderal Jerman berpendapat bahwa ofensif Luftwaffe telah begitu merusakkan, baik moral maupun material, sehingga sebuah pendaratan tidak diperlukan lagi. Namun perkiraan mereka salah. Dengan terjadinya hal ini, masyarakat Inggris secara keseluruhan terpacu semangatnya untuk membalaskan dendam mereka terhadap Nazi Jerman, diakibatkan oleh persamaan nasib mereka di antara rakyat yang miskin atau bahkan rakyat yang kaya, dan mereka disatukan oleh satu tujuan, yakni untuk menghancurkan tirani Nazi Jerman pada saat itu. Pada tanggal 15 September, Luftwaffe mulai kembali menyerang Inggris. Pada siang hari di musim gugur itu,
Luftwaffe telah bersiap-siap untuk menyerang kota London dengan mengerahkan sekitar 800 pesawat. Tetapi di sisi lain, kedatangan Luftwaffe telah terlebih dahulu diketahui di layar radar. Maka sebelum tiba di London, pesawat tempur Inggris berhasil menyergap lawannya. Jerman kehilangan 56 pesawat, sedangkan Inggris hanya 26 buah. Kekalahan ini akhirnya membuat Hitler mengurungkan niatnya untuk menyerbu Inggris. 4 hari kemudian, ia mengeluarkan perintah untuk menghentikan pengumpulan kapal-kapal pendaratan di pelabuhan-pelabuhan Eropa Barat. Pada 12 Oktober, Hitler secara resmi menunda operasi Singa Laut sampai musim semi tahun 1941. Peristiwa penyerangan atas kota London tersebut sering dikenal sebagai The Blitz, yakni diambil dari taktik perang kilat Nazi Jerman. Di dalam peristiwa ini setidaknya memakan sampai 40.000 hingga 43.000 korban jiwa penduduk sipil Inggris dan merusak lebih dari 2 juta rumah. Tidak hanya rumah penduduk sipil, Nazi Jerman pun ikut menargetkan istana Buckingham Palace yang menjadi tempat bernaungnya anggota kerajaan Inggris pada saat itu. Banyak dari penduduk kota London tersebut akhirnya mengungsi dan berlindung di air shelter atau bunker pelindung. Pada saat ini pula Inggris kemudian dengan gencar melakukan mobilisasi massa. Kabar baiknya, banyak dari masyarakat biasa kota London yang akhirnya bergabung di dalam Home Guard atau Barisan Tentara Tanah Air dan Air Precautions atau RAP yang bertugas sebagai pengarah masyarakat London sewaktu-waktu bom dijatuhkan kembali. Selain itu, bermunculan juga organisasi-organisasi penyelamat tanah air di London seperti Civil Defence Service yang diperakasai oleh Sir Samuel Hoare yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Inggris. Di akhir tahun 1941, diketahui bahwa organisasi-organisasi tersebut sudah memiliki lebih dari 1 juta anggota yang siap mengabdikan dirinya untuk membantu Inggris dalam pertempuran Britania Raya. Salah satu faktor pendorong kemenangan Inggris dalam pertempuran ini adalah bahwa mereka sedang bertempur di tanah air mereka sendiri, sehingga mereka mendapat keuntungan dalam aspek geografis. Serta pada saat itu, Inggris memiliki teknologi radar yang bahkan belum dikenal oleh Nazi Jerman sebelumnya. Selain keuntungan geografis dan teknologi, Inggris memiliki keuntungan aspek moral. Semangatnya yang terus membara akibat serangan 7 September dan 15 September semakin membentuk api juang di negara Ratu Victoria ini. Dan ada hal unik juga yang terjadi pada saat pertempuran Britania ini, yakni apabila ada pilot Inggris yang tertembak jatuh pesawatnya, maka ia bisa langsung keluar menggunakan parasut, lalu mendarat di landasan udara terdekat dan langsung menerbangi pesawat tempur lainnya. Akibat hal tersebut, banyak akhirnya pilot Jerman yang keletihan akibat harus mengatasi pesawat-pesawat Royal Air Force yang selalu bermunculan entah dari mana. Pilot-pilot Luftwaffe yang pesawatnya jatuh pun harus menjadi tahanan perang juga. Dan dalam kesempatan ini, pihak Inggris menggunakan mereka sebagai alat penggali informasi dengan mengintegrasi mereka sehingga Inggris dengan hal ini akan semakin unggul di dalam pertempuran. Tidak sedikit pula dari akhirnya pilot-pilot Jerman tersebut yang akhirnya menetap dan tinggal di Inggris setelah itu. Pertempuran Britania merupakan sebuah pertempuran unik yang mana tidak seperti pertempuran pada biasanya. Karena pertempuran ini secara eksklusif mempertaruhkan sebuah negara lewat kekuatan udara. Diketahui bahwa di dalam pertempuran yang mempertaruhkan nasib Inggris tersebut melibatkan setidaknya lebih dari 5.000 pesawat, di mana jumlah pesawat ini lebih banyak daripada jumlah yang harus dikerahkan Nazi Jerman pada saat mereka akan menguasai Polandia yang luasnya berkali-kali lipat. Hari-hari setelah penyerangan September itu masihlah mencekam. Meskipun Inggris telah menelan banyak sekali kerugian material, namun moral serta api semangatnya tidak padam. Sebab mereka telah disatukan oleh kesamaan nasib, baik mereka yang miskin atau yang kaya dan lainnya. Mereka memiliki satu tujuan, yaitu untuk membebaskan diri dari cengkeraman tirani besar yang akan menguasai Eropa beberapa tahun ke depan. Subscribe untuk video yang lebih banyak lagi, dan jangan lupa mampir ke channel Foxtrot Gaming. Tekan juga tombol like, dan apabila kalian ingin saya untuk membahas sebuah cerita sejarah, bisa langsung komen saja di bawah. Terima kasih telah mampir ke channel saya, dan semoga kita berjumpa lagi. Peace out, salam sejarah.